Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kalau kita mengikuti masalah Subang ini, sahabat-sahabat akad memang aneh bin ajaib, sahabat-sahabat akad. Sekali lagi akad bilang aneh bin ajaib, sahabat-sahabat akad. Kita nggak ngerti lah juga, terlalu mutar-mutar ya sahabat-sahabat akad. Lalu kadang-kadang disalahkan misalnya Yosef, ya begitu. Aka juga kadang-kadang menyalahkan Yosef, karena Aka menyalahkan itu karena dia sebagai pemilik sekolah tidak berani mengungkap fakta apa yang ada di sekolah. Kan karena itu saja sebenarnya yang Aka menyalahkan Yosef itu. Selainnya Aka tetap mengatakan Yosef ini bagus. Apakah Yosef ini misalnya dikatakan dia tahu pelakunya lalu menutup-nutupi? Aka rasa tidak begitu sahabat-sahabat Aka. Tetapi kalau Yosef mencurigai seseorang, uang dan sebagainya, sangat wajar. Sama dengan kita mencurigai begini hanya sahabat Aka. Jadi bagi Aka sih nggak ada itu yang namanya Yosef itu udah analisa Aka. Jadi tidak membela Yosef ya. Dia mengetahui siapa pelakunya, tidak sahabat-sahabat Aka, tapi mencurigai mungkin sahabat-sahabat Aka. Jadi Yosef ini di awal-awal kasus itu dia memang benar apa adanya, kan seperti itu sahabat-sahabat Aka. Lalu sahabat-sahabat Aka, bayangkan sahabat-sahabat Aka, bulan Agustus itu sahabat-sahabat Aka masih suasana Covid. Bayangkan sahabat-sahabat Aka itu di Jalan Cagak sana mungkin ya masuk level kampung lah. Kan seperti itu. Kalaulah ada tamu datang jam 10 lewat, ini kan luar biasa sahabat-sahabat Aka. Ada apa? Ini kan duduk permasalahannya seperti itu. Ini yang harus kita bahas. Ini awal yang harus sebenarnya dibahas. Ada apa? Bila seseorang datang malam-malam jam 10 lewat. Bayangkan begitu hening di kampung sana, tapi masih ada orang datang malam-malam. Ini sahabat-sahabat Aka, ini sebelum terjadinya peristiwa kasus Rajapati, yaitu sekitar tanggal 15. Jam 10 lewat sahabat-sahabat Aka. Kalau kita atau mengandaikan, mengumpamakan jam seperti itu di hari kejadian tanggal 18 itu mungkin kan lah. Ini hampir dekat-dekat waktunya kan seperti itu sahabat-sahabat Aka. Jadi bagi Aka, mari kita coba memahami dengan hati jernih sahabat-sahabat Aka. Ini Yosef mengatakan bahwa ada yang namanya saksi misterius atau Mr. X. Sekarang kita tahu setelah itu namanya adalah saudara Danu. Datang malam-malam sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu. Ini awalnya sahabat-sahabat Aka sebenarnya, tapi kenapa setelah itu kok jadi ini kasus mutar-mutar? Padahal ini Yosef sudah jujur. Kan ini duduk permasalahannya. Mari kita coba memahaminya. Dengarkan dulu potongan video ini. Dalam pemanggilan, Yosef mengungkapkan sosok lain yang sering datang ke rumah korban pada malam hari. Informasikan bahwa selain Yosef dan sang istri muda, terdapat sosok misterius yang belum diketahui identitasnya pun turut diperiksa hingga Rabu 1 September 2021 dini hari di Mapolres Subang. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait salah satu saksi misterius tersebut yang menjalani pemeriksaan klarifikasi tambahan. Malam-malam ada yang datang. Siapa Bapak? Jam berapa Bapak? Ya sekitar jam 10:30 lah, 10 lebih lah. Itu siapa pas begitu? Ya itu. Oh, Danu yang datang. Danu malam-malam datang sekitar jam 10 lebih atau setengah 11 ya Pak? 11-an, iya. Jam 11-an. Wow, terus Bapak malam banget ya. Emang ada Bapak minta tolong atau almarhum minta tolong Bapak, atau emang kebiasaannya datang Bapak juga kan namanya ada. Ya macam enggak, saya langsung ke depan nyamperin Danu. Ada apa? Oh Yuri. Oh mungkin ke mamanya. Maka Bapak untuk menyuruh mamanya, Mama coba itu Danu mau apa, nah gitu disamperin oleh mama. Sahabat Aka,
fakta bahwa Yosef itu jujur, kan gitu, menyampaikan apa adanya bahwa Mr. X atau saksi misterius atau Danu yang kita tahu selanjutnya. Kan ini setelah Yosef mengungkapkan fakta ke publik, kan kita baru kenal namanya Danu. Seperti itu. Lalu kenapa anehnya, bin ajaibnya, orang yang jujur, kan begitu, Yosef sudah mengatakan jujur, ingin kasus ini terang benerang, malah Yosef ini diserang, diframing, dituduh bahwa dia pelakunya. Coba, hasilnya apa? Mutar-mutar. Kan itu duduk permasalahannya. Kita harus terima kalau ini kasus mau terang benerang, yang benar itu harus katakan benar. Lihat selanjutnya saksi Danu. Terakhir saja tentang Banpol jaga TKP, katanya ternyata mengambil motor Yoris. Itu juga ditutup-tutup. Terus bagaimana kasus ini? Coba kita berpikir sehat. Ada saksi yang namanya Yosef di awal kasus mengungkapkan suatu kebenaran, suatu fakta. Malah kita menuduh dia, memframing dia begini begitu. Hasilnya apa? Yosef lah dan Mimin disorot terus, dicurigai, padahal ini awal kasus yang sudah terang benerang. Yosef mengatakan jujur, malah orang jujur disalah-salahkan, dicari-cari kesalahannya. Lihat jejak digital itu bulan September sampai Oktober, sahabat-sahabat AK. Lalu mari kita lihat fakta di awal 1 September tersebut, setelah olah TKP diklarifikasi terhadap Danu. Danu pasti tidak mengaku. Kan seperti itu. Lihat faktanya nanti di akhir September setelah dikonfrontir dengan Yosef, ternyata mengakui. Coba bayangkan orang yang jujur, kita buat framing, kita tuduh sebagai pelaku dan sebagainya. Terus kasus mutar-mutar, kita menyalahkan penyidik. Ini ada apa? Pola pikir akal sehat kita. Mau cari apa kita ini? Coba berpikir sehat. Mari dengarkan potongan video ini. Setelah dikonfrontir, Danu pun mengakuinya. Setelah itu buat lagi isu yang namanya Banpol ternyata mengambil motor Yoris. Pada pemeriksaan Rabu 29 September 2021 kemarin, Danu keponakan Tuti Suhartini jalani pemeriksaan bersama Yoris dan istrinya. Saat pemeriksaan kemarin, Danu dikonfrontir oleh pernyataan Yosef. Sempat tak mengakuinya, Danu akhirnya membenarkan dirinya sempat datang ke rumah korban pada 15 Agustus 2021 lalu. Sempat lupa akhirnya di hadapan penyidik dan Yosef, ia mengaku mendatangi rumah korban. Sahabat-sahabat AK, kalau kita paham, itu di bulan Agustus tanggal 15, sahabat-sahabat AK. Ada apa di bulan Agustus itu? Ini kan duduk permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Ada apa? Danu disuruh Yoris malam-malam datang ke sana, sahabat-sahabat AK. Kalau kita lihat rangkaian peristiwa itu, bulan Agustus adalah bulan hidup dan mati bagi keluarga, sama bagi ketua pengurus yayasan untuk mendapatkan dana keuangan, yaitu yang sering AK bilang cut off pelaporan data depodik, sahabat-sahabat AK. Yang kita tahu ternyata pelaporannya setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal dilakukan oleh saudara Yoris. Ini permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Bahwa ada dikatakan kepala sekolah, yaitu saudara Wahyu bersama Kosasi, pagi-pagi, sahabat-sahabat AK, sudah ada sekitar jam 6:30, 6:30 berada di depan sekolah yayasan, ketepatan di hari kejadian, sahabat-sahabat AK. Apakah ini dianggap suatu permainan saja? Tidak ada suatu rangkaian-rangkaian peristiwa? Padahal kalau kita lihat, Amel adalah bendahara sekolah, Ibu Tuti adalah bendahara yayasan. Mereka bicara bendahara menyangkut keuangan. Bulan Agustus adalah bulan krusial tentang keuangan. Di mana? Di sekolah. Jadi sahabat-sahabat, ini dari tahun 2021 dan sampai sekarang masuk ke sekolah.
dan menganggap Danu hanya sebagai saksi dari pihak keluarga, ya ini hasilnya. Kan begitu. Jadi kita bicara saksi, ada apa dengan saksi-saksi ini? Jadi akan sering menyuarakan, masuklah ke ranah sekolah. Kan begitu, karena kita melihat ada yang namanya kepala sekolah pagi-pagi. Kan seperti itu. Di hari kejadian, dan rangkaian peristiwanya juga ada kata Danu, dia bertemu kepala sekolah di hari kejadian tersebut di TKP dan menangis. Itu kan sudah dibahas itu. Jadi rangkaian-rangkaian itu sahabat-sahabat akak. Ya kalau kita tidak membahas ranah sekolah, ya bagaimana membahas kepala sekolah Wahyu yang sampai sekarang kalau boleh dibilang dinabobokan, tidak dianggap ada masalah ini, ya seperti itu sahabat-sahabat akak. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat akak, marilah kita menganalisa yang benar, kita katakan benar kalau ingin kasus ini terang benerang. Kan begitu sahabat-sahabat. Begitu juga penyidik, ya kita doakan saja. Kan seperti itu. Kalaulah memang tahun 2021, 2000 sampai 2023 ini belum pernah memeriksa rekening satuan sekolah, belum pernah memeriksa tentang keuangan dan dana BOS, belum memeriksa itu kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, tentang keuangan, tentang kebijakan dan sebagainya, karena amal ini bendahara sekolah. Begitu sahabat-sahabat akak. Begitu juga saudara Danu sebagai operator sekolah yang mengetahui jumlah murid, mengetahui jumlah guru dan sebagainya. Agar apa? Agar bisa membuktikan uang 30 juta di TKP itu benar tidak, uang gaji guru dan ini kan sebenarnya kalau ingin terang benerang itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma masalahnya ini anehnya ajaib. Oke lah sahabat-sahabat akak. Mohon maaf bila ada kata-kata akak yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.